Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin wa man da'a ila Allah bidawatil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para pemirsa sekalian, para pemirsa setia channel Ngaji Subuh yang senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT. Pada pagi hari ini kita dapat kembali melanjutkan kajian ya Nafsiyah Islamiyah, dan tema yang kita angkat adalah kemaksiatan berpengaruh terhadap aktivitas dakwah. Ya, sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Supri, tidak hanya aktivitas dakwah tetapi juga memang berdampak kepada jamaah dakwah pula begitu ya. Karena memang yang namanya dakwah itu ada yang secara individu dilakukan dan ada juga dakwah itu dilakukan secara berjamaah. Nah, kemaksiatan ini bisa berdampak kepada kedua hal tersebut, baik aktivitas dakwah ataupun aktivitas jamaah dakwah. Oke, saya izin share screen. Ini sudah tampil. Lalu slideshow ya. Ya, para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, jadi memang materi ini sebenarnya cukup berat juga gitu untuk kami sampaikan, karena memang merasa diri ini juga masih banyak maksiat ya. Semoga ini menjadi cambuk bagi diri pribadi ya, dan juga termasuk nasihat bagi diri pribadi dan juga bermanfaat bagi seluruh hadirin sekalian. Nah, sebagai pendahuluan dan pengantar, memang kita diminta untuk berhati-hati dengan kemaksiatan ya. Nah, ini sudah lumayan ini, karena kadangkala kita itu merasa tidak bermaksiat, atau kita yang merasa sebagai pengemban dakwah, sebagai aktivis dakwah, itu merasa juga kadangkala ketika bermaksiat mungkin Allah akan mengampuni kita karena sudah banyak aktivitas dakwah yang kita lakukan gitu. Jadi kita merasa lebih aman ya dengan maksiat-maksiat yang kecil, khususnya seakan-akan Allah itu mengampuni kita, sehingga kita pun mudah menyepelekan, kita mudah mengabaikan, dan kita mudah untuk melakukannya kembali berulang-ulang. Nah, ini bentuk kemaksiatan yang sejatinya harus kita sangat hati-hati, karena yang kecil inilah yang kadangkala bisa berdampak yang jauh lebih besar. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, kita juga harus mengetahui bahwasanya Allah SWT itu sangat cemburu kepada hamba-hambanya. Ya, kalau kita memahami kajian-kajian para alim ulama kita, ya ini sudah sering dijelaskan, ya Allah itu sangat cemburu. Kapan Allah itu cemburu? Ketika memang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan dan dikerjakan oleh hamba-hambanya. Nah, terlebih lagi ya, kalau dia adalah seorang pengemban dakwah, dia adalah seorang aktivis dakwah, dan dia juga mungkin adalah wali Allah. Dan ini Allah lebih cemburu lagi jika hal-hal yang dilarang, hal-hal yang diharamkan oleh Allah itu kita lakukan. Kenapa? Karena memang sejatinya kita inilah ya orang-orang yang sudah mengazamkan diri untuk beraktivitas dalam dakwah, kita yang sudah berkomitmen untuk melakukan dakwah ya, karena kitalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dia pengemban dakwah tetapi jauh dari Allah, nah ini Allah sangat cemburu. Nah, jauhnya kita dari Allah itu bisa jadi karena maksiat yang kita lakukan. Nah, kedekatan kita dengan Allah itu juga harus kita lakukan karena kita adalah orang-orang yang insya Allah akan menyampaikan kalimat yang benar, menyampaikan kata-kata yang benar, dan mengajak manusia untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sepatutnya lah dalam perkara ini ya, kita sebagai orang-orang yang sudah berkomitmen, yang sudah beriltizam, yang sudah mengazamkan diri untuk beraktivitas di dalam dakwah, maka sudah seharusnya kita juga orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, jadi Allah sangat cemburu kalau kita malah justru melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Nah, terlebih lagi tadi perkara-perkara yang itu kecil ya, yang sedikit ya, karena kita merasa kita sudah jadi pengemban dakwah, oh insya Allah Allah mengampuni kita lah, kan kita sudah banyak berdakwah nih. Nah, jadi sudah pandai hitung-hitungan. Nah, ini yang menurut saya sangat berat ya, yang memang kita itu tidak layak sebenarnya untuk menyepelekan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman, wa in zalaltum mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Para pemirsa sekalian, di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya fa in zalaltum, maka jika kalian itu menyimpang ya, min ba'di ma ja'atkum, menyimpang dari apa yang telah datang kepada kalian. Apa itu al-bayinat? Yaitu bukti-bukti kebenaran, baik itu Al-Quran, hukum-hukum syariah ya. Fa'alamu, maka ketahuilah oleh kalian annallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, artinya jika kita menyimpang dari Allah ketika kita melakukan kemaksiatan ya, padahal sudah datang bukti-bukti, kita sudah tahu bahwasanya itu adalah sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi malah kita langgar, kita melakukan hal yang diharamkan tadi, ya Allah maha perkasa dan Allah juga maha bijaksana. Nah, maka siap-siaplah untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga di dalam ayat yang lain ya, An-Nisa 123. Sebagian riwayat mengatakan ayat ini juga adalah ayat yang paling berat yang menurut bagi para sahabat. Nah, termasuk ini juga ayat yang berat seharusnya bagi kita semua. Ya, kenapa? Karena laisa bi amanikum. Bukanlah dengan angan-angan kalian ya. Wala amani ahli kitab, dan bukan pula dengan angan-angannya para ahli kitab. Apa yang dimaksud bukan angan-angannya itu pahala yang kita lakukan. Jadi maksudnya kita itu berangan-angan mendapatkan pahala. Padahal pahala itu bukan berasal dari angan-angan kita. Jadi pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah menurut angan-angan kita yang kosong, yang kita hitung-hitungkan, yang kita suka andai-andaikan. Oh, kita kan sudah melakukan aktivitas dakwah nih. Nah, bolehlah, maksudnya bukan bolehlah, artinya mungkin kalau bermaksiat sedikit insya Allah Allah mengampuni. Nah, ternyata itu akan angan-angan yang muncul di dalam benak kita. Padahal pahala itu bukan dari angan-angan kita. Bisa jadi aktivitas dakwah yang kita lakukan selama ini itu malah tak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan mengerikan. Jadi ini ayat yang berat sebenarnya bagi kita semua. Apalagi di lanjutannya, mayyamal su'an yujza bihi. Jadi barang siapa yang mengerjakan kejahatan, yujza bihi, maka dia akan mendapatkan pembalasannya. Na'udzubillah min dzalik. Wala yajidalahu min dunillahi waliyan wala nasira. Dan sesungguhnya dia juga tidak akan mendapatkan ya di sisi Allah itu perlindungan, dan dia juga tidak dapat penolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajar saja kalau ayat ini merupakan ayat yang dianggap berat ya oleh para sahabat, ayat yang juga dianggap berat seharusnya oleh kita, karena kita suka berangan-angan kosong terkait pahala yang kita lakukan. Kita juga sering berangan-angan kosong terhadap dosa yang seakan-akan kita merasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas baik itu dosa yang besar maupun dosa yang kecil gitu. Justru yang lebih berbahaya itu kadang-kala dosa yang kecil. Ya. Karena dosa yang kecil itu nanti tidak tampak. Sedangkan kalau dosa yang besar itu, ya banyak orang yang mungkin akan menasihati kita. Kita juga akan mudah mengetahui dosa yang kita lakukan tersebut. Nah, sehingga biasanya dosa-dosa itu diberikan kesempatan untuk bertobat. Namun kalau dosa kecil yang tidak tampak, ini kita nggak tahu. Jadi kita suka berangan-angan kosong, ya seakan-akan kita itu bebas dari dosa, dan seakan-akan kita pula merasa
Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Padahal belum tentu. Ya, para pemirsa sekalian, maksiat yang kita lakukan, walaupun itu kecil, itu akan melahirkan kemaksiatan yang sama. Jadi apabila kita sudah mencoba berbuat dosa satu kali, itu akan kembali melakukan yang kedua kali. Kalau sudah yang kedua kali akan menjadi ketiga kali, keempat kali. Lambat laun ini menjadi suatu kebiasaan, dan lambat laun ini menjadi akumulasi maksiat. Maksiat itu terkumpul menjadi lebih besar lagi. Dan itu nggak kita rasakan. Ya karena yang kita lakukan itu kecil kan bertumpuk. Kita lupa untuk istighfar, kita lupa untuk taubat kepada Allah. Ya, makanya kita memang dianjurkan untuk melakukan taubat setiap hari. Ya minimal mengucapkan kalimat astaghfirullahalazim. Sebagaimana Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan lafaz tersebut ya berulang kali. Ada yang mau 70 kali, 80 kali, atau 100 kali. Ya semata-mata kenapa? Karena memang ada maksiat kecil yang kita lakukan, yang kita itu nggak tahu, ya. Dan ini bisa menjadi akumulasi maksiat yang jauh lebih besar. Maksiat yang kita lakukan juga itu membuat badan terasa sehat. Namun ternyata karena kita nggak tahu itu maksiat, padahal itu membuat kita sulit bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gara-gara maksiat, ya kita sulit untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pula ketidaktahuan kita terhadap kemaksiatan. Artinya kita tidak mendapatkan petunjuk, kita tidak mendapatkan ilham, kita tidak mendapatkan hidayah, ya, yang merupakan bisa jadi hukuman terhadap kemaksiatan yang kita lakukan. Nah, kemaksiatan yang kita lakukan itu membuat kita tidak tahu itu maksiat, itu adalah bentuk hukuman sebenarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah, ini kan lebih sangat juga mengancam pada kita ya. Kenapa? Karena ketika kita tidak tahu itu maksiat tapi kita lakukan, ya, justru ini akan semakin bertumpuk kepada hilangnya hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan jadi tidak tahu mana maksiat, mana dosa, mana pahala akhirnya. Nah, padahal maksiat yang kita lakukan itu mungkin kecil, apalagi kalau itu dilakukan berulang kali. Nah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam risalahnya menjelaskan ya Al-Fawaid itu ada beberapa efek maksiat. Ini saya singkat-singkat saja ya. Jadi beberapa efek maksiat yang apabila kita lakukan, maka ini akan berdampak bagi kita sebagai seorang manusia. Yang pertama ya kita tidak banyak mendapatkan hidayah. Sulit mendapatkan petunjuk, sulit untuk memahami sesuatu. Nah, pikiran juga menjadi kacau. Jadi kadang orang bermaksiat itu ya pikirannya kacau. Ketika dia punya masalah, dia menjadi pusing. Ketika dia mendapatkan ujian, dia juga akan kacau itu, akan bingung. Termasuk mungkin ada hal-hal yang dia lakukan itu di luar yang biasanya dia lakukan, membuat kita itu menjadi bingung. Ini kenapa sih orang ini kan begitu? Ya, tiba-tiba dia meracau tidak jelas, atau dia memiliki pandangan yang kosong, ya. Atau ada hal-hal yang dia lakukan itu yang di luar dari kebiasaan. Kenapa? Karena kekacauan pikiran tadi. Nah, ini dampak dari maksiat yang ia lakukan. Dampak lainnya juga, seseorang itu bisa tidak dapat melihat kebenaran dengan jelas, walaupun kebenaran itu sering berulang datang kepada dirinya. Ya. Setiap hari, setiap minggu kita kajian, kita ngaji subuh ya misalnya. Karena mungkin dia dampingi aktivitas majelis ilmunya itu dengan maksiat-maksiat, maka tidak berdampaklah aktivitas kajian ia itu di dalam aktivitas dia sehari-hari. Karena memang dia mendampingi aktivitas amal solehnya didampingi dengan aktivitas kemaksiatan. Nah, ini tidak bisa ya berjalan beriringan antara amal soleh dan kemaksiatan. Batinnya juga menjadi rusak. Perasaannya juga rusak. Jadi perasaannya akan hilang untuk melihat sesuatu itu salah.
Dia akan mudah ditipu oleh iblis biasanya ya. Daya ingatnya juga akan lemah. Nah, ini pelajaran dari Imam Syafi'i rahimahullah. Bagaimana ketika Imam Syafi'i melapor kepada gurunya Imam Waqi'. Lalu beliau katakan bahwa hafalan dia hilang gitu kan. Apa yang terjadi? Nah, mungkin engkau bermaksiat. Karena kemaksiatan yang Imam Syafi'i lakukan. Nah, itu sekelas Imam Syafi'i. Apalagi sekelas kita ya, yang masih menjadi thalabul ilmi, yang menjadi penuntut pencari ilmu. Ya tentu jauh sekali daya ingat kita ini. Nah, ditambah lagi kalau kita bermaksiat. Ya wajar saja kalau kita itu kadang sering lupa, sering lemah ingatan. Waktu juga akan hilang sia-sia. Nah, efek maksiat berikutnya, tentu saja orang bermaksiat itu akan dibenci oleh manusia. Tidak ada manusia yang suka dengan kemaksiatan. Secara fitrah ya. Jadi manusia itu tidak pernah suka dengan kemaksiatan. Biasanya kalau yang sering dijadikan contoh kan pencuri misalnya. Ada segerombolan pencuri, lalu ada satu pencuri yang berbohong gitu. Nah, itu dia maksiat itu bagi kalangan pencuri itu. Karena dia berlaku culas dan curang misalnya. Nah, tapi dalam konteks ini kita tidak membicarakan kemaksiatan yang dilakukan pencuri itu. Ya, kita membicarakan dalam konteks manusia secara umum, ya termasuklah umat Islam, termasuk juga kita yang di dalamnya yang sudah mengazamkan diri jadi pengumuman dakwah itu. Kalau kita bermaksiat, maka ini berdampak kepada kebencian manusia. Dan ketika kita menyampaikan sesuatu, itu ya tidak akan ada dampak dan efeknya. Termasuk pula dengan kemaksiatan yang kita lakukan, itu berdampak kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dengan Allah itu semakin jauh. Nah, yang lebih parahnya lagi, doa tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa sekalian, yang berikutnya, apa efek maksiat menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Nah, ini juga yang bisa berdampak kepada kita. Ya. Hati bisa menjadi keras. Hati keras itu ya tidak mau mendengarkan nasihat. Keberkahan rezeki dan keberkahan dari umur kita itu juga hilang. Hati keras juga bisa menimbulkan penyakit hati yang lain akhirnya. Kita bisa kena penyakit ujub, ya, kita bisa kena penyakit riya, sombong, dengki, karena kerasnya hati. Dan jauh lebih parah lagi, efek maksiat yang kita lakukan itu diharamkan mendapatkan ilmu. Ada dalam suatu makalah ya, kalau saya tidak salah, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cahaya Allah itu tidak mungkin akan didapatkan oleh orang-orang yang bermaksiat. Jadi wajar kalau kita bermaksiat, maka kita akan menjadi miskin ilmu. Karena kita tidak mendapatkan ilmu. Sementara ilmu itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah. Nah, ini tentu saja tidak ingin kita mendapatkan hal yang seperti ini. Tentu kita berharap ya cahaya Allah itu mendampingi kita. Semoga kita juga mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, efek maksiat berikutnya ya kita juga akan hina, menjadi manusia yang hina dan dihinakan oleh musuh-musuh kita. Nah, kalau kita lihat fenomena kehidupan masyarakat muslim hari ini, ya kenapa kita dihinakan oleh musuh-musuh Allah? Nah, bisa jadi karena memang kita sebagai umat Islam itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya kita mengabaikan hukum-hukum syariah. Kita tidak mau menerapkan syariah ya. Yang seharusnya syariah itu diterapkan secara individu, yang seharusnya syariah itu diterapkan secara bermasyarakat, dan seharusnya pula ya, syariah itu diterapkan dalam negara, tetapi ternyata malah kita abaikan. Nah, dampaknya ya kita bisa menjadi makanan oleh para musuh-musuh kita itu. Kita akan dihinakan oleh musuh-musuh kita dan kita menjadi santapan lezat bagi mereka. Nauzubillah. Nah, ini bisa jadi maksiat juga yang dilakukan oleh kita sebagai umat Islam. Efek maksiat ya menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah berikutnya adalah dadanya menjadi sesak.
Dada sesak itu terasa beban begitu berat ketika dia menghadapi berbagai macam ujian, masalah dan musibah. Dan dia diuji dengan teman-teman yang merusak hati dan teman-teman yang sering menyia-nyiakan waktu. Termasuk diantaranya yang merupakan pemaksiat, yaitu cemas berkepanjangan, sumber rezeki itu seret, hati kita mudah terguncang. Maksiat dan lalai membuat kita tidak bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat dan lalai kita tidak bisa untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya kemaksiatan juga bisa berdampak bagi jamaah dakwah, ya. Jadi tadi secara individu efek maksiat itu sangat luar biasa. Dan ternyata juga efek maksiat ini bisa berdampak bagi jamaah dakwah. Kadang dampak buruk kemaksiatan seorang aktivis Islam atau sejumlah aktivis Islam itu melebar mengenai jamaah dakwah, atau dapat menimpakan kekalahan bagi jamaah dakwah itu, termasuk juga menyebabkan jamaah dakwah tersebut mendapatkan ujian yang berat. Nah, akhirnya berdampaklah pada aktivitas-aktivitas dakwah yang akan dilakukan. Ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Bagaimana kemaksiatan kita secara individu itu bisa berdampak kepada aktivitas jamaah dakwah. Di dalam satu riwayat an Abu Salamah Ibnu Abdurrahman annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asallah wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man asa amiri faqad asani. Jadi dalam satu riwayat Rasulullah SAW itu bersabda, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia berarti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bermaksiat, barang siapa yang tidak mentaatiku, maka sungguh dia bermaksiat dan tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa man ata'a amiri. Nah, ini konteksnya dalam aktivitas dakwah berjamaah. Ya, termasuk aktivitas dalam kelompok dakwah, ya, dan nanti termasuk dalam juga aspek kekuasaan, ya. Barang siapa yang tidak taat kepada amiri, pemimpinku, baik itu pemimpin negara dalam konteks pemimpin negara Islam, termasuk dia pemimpin kelompok dakwah. Nah, faqad ata'ani, maka dia berarti tidak taat kepadaku. Kalau dia taat kepadaku, pada pemimpinku, maka dia berarti taat kepadaku. Wa man asa amiri, nah barang siapa yang bermaksiat yang tidak taat kepada pemimpinku, faqad asani, maka dia juga tidak taat kepadaku. Para pemirsa sekalian, ini beberapa pelajaran, ya, yang kita dapat ambil bagaimana kemaksiatan individu itu berdampak di dalam aktivitas kelompok dakwah. Ya, dalam pelajaran dalam perang Uhud, ya, sebagaimana kita ketahui, sebab kekalahan kaum muslimin, ya, ialah perilaku tidak disiplin atau indisipliner. Nah, sebagian pasukan pemanah yang jumlahnya mereka pada saat itu tidak mencapai 4% dari jumlah total pasukan kaum muslimin ketika perang Uhud. Akibat ketidakdisiplinan ini, akhirnya 70 orang sahabat itu terbunuh. Bahkan sebagian diantaranya adalah para penghafal Al-Quran, ya, yang jauh lebih menyayatkan hati kita juga, ya. Perut mereka dibelah, hidung dan telinga mereka dipotong-potong. Termasuk di antaranya yang gugur itu kan Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, pamannya Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW sendiri juga terluka. Diriwayatkan juga gigi Rasulullah itu kan lepas, ya. Beliau juga mendapatkan goresan-goresan luka. Nauzubillah. Nah, ini gara-gara 4% dari jumlah total pasukan kaum muslimin. Kalau tidak salah jumlahnya mungkin sekitar 1000-an, ya. Itu kalau 4% berarti ya hanya 40 pasukan pemanah. 40 pasukan pemanah dia bermaksiat, nauzubillah. Nah, kita bisa bayangkan hari ini kalau ada kelompok dakwah, kalau ada jamaah dakwah yang jumlahnya itu ribuan, ya,
entah kita hitunglah itu 10.000, atau hari ini mungkin menyentuh angka 15.000, 20.000, atau ada kelompok dakwah yang jauh lebih besar daripada itu pula, ya misalnya 100.000, bahkan kalau dia menjadi jamaah dakwah secara internasional misalnya, maka ini jauh lebih besar lagi jumlahnya. Nah, ada 4% saja. Kalau 100.000, 4%-nya ya mungkin sekitar 400. Kalau tadi 1.000 ada 40 ya. Nanti dihitung lagi matematikanya. Nah, kalau kita bagian daripada itu, na'udzubillah, tentu akan berdampak bagi aktivitas kelompok dakwah tersebut. Ya, ini akibat indisipliner, ketidakdisiplinan. Yang mana tadi ya, ketidakdisiplinan itu termasuk diantaranya adalah tidak mentaati amiri, ya, tidak mentaati pemimpin kelompok dakwah itu. Ya, bisa jadi juga tidak mentaati kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan, tidak mentaati keputusan yang sudah diambil. Nah, ini dampaknya bisa berdampak pada aktivitas dakwah. Namun Allah SWT memaafkan mereka. Nah, ini kisah perang Uhud diabadikan di dalam Al-Quran ya. Walaqad shadaqakumullah wa'dahu istahussunahum bi'izni. Dan sungguh Allah telah menepati janjinya ya, membenarkan janjinya kepada kalian karena kalian tahussunahum bi'izni. Kalian itu telah membunuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hatta iza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Apabila kalian berselisih ya, menyelisihi atas suatu perkara, ya, berarti menyelisih perintah dari Rasulullah SAW. Ya, padahal telah datang ya kepada kalian itu arakum ma tuhibun, apa-apa yang kalian sukai. Nah, jadi ada yang di kisah perang Uhud itu kan ada gonimah ya, gonimah yang terhampar di hadapan pasukan kaum muslimin pada saat itu. Nah, itu yang kita sukai kan, gonimah, harta, tahta dan sebagainya itu terhampar begitu luas. Itu terpancing pasukan kaum muslimin untuk mengambil, khususnya yang pemanah tadi. Melihat teman-temannya mengambil, dia nggak mau kalah. Akhirnya turunlah beberapa orang itu untuk mengambil gonimah yang sudah terhampar tadi itu. Minkum ma yuridud dunya wa minkum min yuridul akhirah. Nah, di antara kalian ada yang menginginkan dunia dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Nah, di antara pasukan pemanah itu sebagian ya, ada yang turun, namun ada sebagian yang insya Allah dia tetap di dalam mentaati perintah Rasulullah SAW. Summa sorofakum anhum liyabtaliyakum. Padahal di situ Allah sudah menguji kalian ya. Walaqad afa ankum, dan sungguh Allah mengampuni kalian. Nah, subhanallah, alhamdulillah ya. Pasukan pemanah ya perang Uhud di dalam ayat ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa bayangkan dengan kita. Kita ini bukan pasukan perang Uhud. Kita bukan manusia yang dijamin surga oleh Allah. Maka tentu saja maksiat yang kita lakukan itu belum tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Wallahu zu fadlin 'alal mu'minin. Dan Allah memiliki keutamaan di atas orang-orang beriman. Oh, ini artinya ya tadi. Dan sungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu jika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat itu kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu, yaitu mendurhakai, menyelisih perintah Rasulullah SAW. Sudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai, yang tadi itu adalah gonimah ya, di antara yang disukai oleh kaum muslimin. Di antara kamu ada yang menghendaki dunia dan di antara kamu juga ada yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dan menguji kamu. Dan sungguhnya Allah telah memaafkan kamu dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang beriman. Seseorang berkata kepada Hasan al-Basri, bagaimana Allah bisa memaafkan para pemanah tersebut padahal ada 70 sahabat Rasulullah SAW itu terbunuh? Nah, Hasan al-Basri menjawab, sekiranya Allah tidak memaafkan mereka, tentu Allah akan menghabisi mereka semua. Ya kan? Nah, jadi bisa jadi 1.000 pasukan kaum muslimin pada saat itu ya akan musnah semua. Namun tadi ya karena Allah memaafkan mereka, maka hanya 70 sahabat yang terbunuh, tetapi itu juga adalah sahabat-sahabat yang terbaik. Nah, semua itu merupakan akibat dan dampak buruk daripada kemaksiatan yang kita lakukan.
Awalamma asobatkum musibah qad asabatum mislaiha qultum anna haza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah yang terjadi pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kamu berkata, qul huwa min indi anfusikum. Dari mana datangnya kekalahan ini? Ya, katakanlah huwa min indi anfusikum. Nah, itu adalah dari kesalahan dirimu sendiri. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi pasukan kaum muslimin itu sudah pernah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perang Badar. Ya. Bahkan jumlah pasukan kaum muslimin pada saat itu juga sedikit dibandingkan dengan pasukan musuh. Nah, namun ternyata apa yang terjadi di perang Uhud tadi, ya, pasukan muslim itu dikalahkan di awal-awal ketika pasukan pemanah tadi tidak mengindahkan pesan dari Rasulullah SAW. Nah, mereka pun heran kenapa bisa kalah padahal waktu perang Badar kan menang. Jumlahnya sedikit tapi bisa mengalahkan banyaknya pasukan Quraisy. Nah, maka Allah tegaskan di sini qul huwa min indi anfusikum, bahwasanya kekalahan itu ya akibat kesalahan dirimu sendiri. Nah, itu diantaranya adalah kemaksiatan yang telah kita lakukan ketika memang menyelisihi perintah dari Rasulullah atau perintah dari pemimpin atau kelompok dakwah. Itu perang Uhud. Nah, berikutnya juga ada perang Hunain. Ini juga banyak pelajaran ya yang dapat kita ambil dari perang Hunain. Pada awalnya kaum muslimin kalah akibat sebagian dari mereka bangga dengan jumlah pasukan dan senjata. Serta mereka lupa kalau kemenangan pertama yang mereka raih datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang bangga dengan jumlah pasukan dan senjata ketika itu adalah mereka yang baru masuk Islam. Seseorang dari mereka berkata, hari ini kita tidak kalah oleh pasukan yang jumlah tentaranya sedikit. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, jadi perang Hunain ini, pasukan kaum muslimin itu bangga dengan jumlah pasukan dan bangga dengan senjata yang dimiliki. Nah, bangga disinilah sebenarnya kemaksiatan. Ya, dan mereka menyangka kemenangan itu datang dari jumlah yang banyak dan senjata yang mereka miliki. Kenapa bangga itu bisa jadi kemaksiatan? Karena itu adalah penyakit ujub, penyakit hati. Penyakit sombong juga termasuk dalamnya. Ujubnya itu bangga seakan-akan kemenangan yang dia raih itu atas hasil usaha dari manusia itu sendiri. Padahal dia lupa ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kemenangan kepada kita, memberikan kemenangan atas kaum muslimin. Nah, oleh karena itu ini pelajaran bagi kita semua. Apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah, apabila kita mendapatkan kesuksesan, apabila kita mendapatkan kemenangan, nah ingatlah bahwasanya kemenangan, kesuksesan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita dilupakan, bisa jadi itu maksiat yang kita lakukan. Salah satu diantaranya adalah ujub tadi, bangga. Nah, alhamdulillah, ya ini doa kita untuk semua tim ngaji subuh ya. Misalnya ada kesempatan meraih kesuksesan, meraih kemenangan sampai hari ini misalnya, dengan banyaknya orang tersadarkan, dengan banyaknya majelis ilmu yang kita adakan tadi itu, kita mampu menjaga ini dengan istiqomah. Nah, itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala itu dijaga hati kita dari perasaan ujub, perasaan bangga diri ya, karena merasa punya jumlah pasukan atau senjata, atau kalau dari sisi konteks dakwah digital ini dengan perlengkapan yang luar biasa dahsyat ya. Nah, kita jangan merasa ujub nantinya itu. Nah, termasuk juga dalam aktivitas kelompok dakwah berjamaah. Ya, ketika banyak orang yang hijrah, banyak orang yang bertobat, banyak orang mendekat kepada Allah, nah itu bukan semata-mata hasil usaha kita, tapi semuanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, akibat ujub inilah, akibat perasaan bangga, perasaan sombong, maka Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, laqad nasarakumullah fi mawatina katsirah wa yauma Hunain. Ini pelajaran dari perang Hunain. Iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'aw.
Jadi kata Allah, sungguh Allah telah menolong kalian. Laqad nasarakumullah fi mawatin kasiratin. Di medan peperangan yang banyak. Jadi sebelum-sebelum ini kaum muslimin sudah mendapatkan kemenangan di dalam medan pertempuran. Wa yauma Hunain. Dan ingatlah perang Hunain. Iz a'jabatkum. Ketika waktu itu kalian menjadi congkak. Kalian menjadi sombong, kalian menjadi ujub, bangga diri. Bangga kenapa? Kasrotukum, dengan jumlah yang banyak ya. Termasuk tadi perlengkapan yang dahsyat mungkin. Nah, kalau kita sudah kena penyakit ujub ini, congkak, ujub, sombong ini, nah maka tentu saja itu adalah maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Falam tughni ankum syai'an. Jadi kita tidak akan mendapatkan manfaat sedikit pun. Wa dhaqat 'alaikumul ard. Ya. Dan kita mendapatkan kesempitan ya atas bumi yang sebenarnya begitu luas yang kita hadapi saat ini. Bima rubuhat summa wallaitum mudbirin. Nah, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, maka ingatlah ya ujub atau merasa bangga diri. Nah, ini kemaksiatan yang berbahaya. Nah, salah satu maksiat dan kesombongan yang dilakukan ya, itu yang dilakukan oleh iblis laknatullah ketika dia diciptakan oleh Allah, lalu Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah pula. Ketika Allah memerintahkan iblis itu bersujud pada Nabi Adam, rasa takabur, rasa ujub, rasa sombongnya iblis itu, ini maksiat yang pertama mungkin dilakukan oleh iblis, langsung dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Nauzubillah. Dan alhamdulillah kita itu manusia. Selama masih ada ruh, selama masih ada nyawa, selama masih ada nafas, nah, kita selalu diberi kesempatan untuk bertobat ya. Terlebih lagi perasaan ujub dan sombong ini yang harus kita jauhi. Nah, segeralah kita bertobat agar tidak menjadi temannya iblis dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kemaksiatan ini dimaksud bukan sekedar kemaksiatan yang tampak secara lahiriah. Nah, ada kemaksiatan batin yang sebagaimana tadi sudah kami sampaikan ya. Ada ria, ujub, dengki, ambisi jabatan dan kesombongan. Ini justru lebih berbahaya daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang tampak secara lahiriah. Kenapa kemaksiatan batin itu bisa lebih berbahaya? Karena sesuatu itu tidak terlihat seperti kanker. Jadi kanker itu ya kalau sudah masuk dalam tubuh itu awalnya tidak ketahuan. Dokter juga ya tidak tahu sebelum kita merujuk ke dokter, kan dia tidak tahu ada penyakit apa. Kita rujuk pun kalau kita sudah kena penyakit, sudah terasa sakit baru, tapi itu sudah terasa besar sekali. Nah, itulah gambaran kemaksiatan batin seperti kanker. Ia menyebar secara cepat dalam tubuh dan menghancurkannya tanpa rasa sakit sehingga tidak dirasakan oleh orang yang bersangkutan. Sampai pada satu titik terasa sakit, baru merujuk ke dokter, ketahuan. Dokter sudah mengatakan ini sudah terlampau parah, sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Nah, bayangkan kalau ini adalah penyakit ujub dan sombong yang kita lakukan. Ya, sedikit demi sedikit kita kumpulkan itu, lalu sampai pada titik tertentu, baru ketahuan kita merasa sombong. Nah, sudah nggak bisa lagi kembali ke belakang. Artinya ya nyawa sudah di tenggorokan, barulah teringat dengan dosa-dosa yang dilakukan. Nah, perang Hunain tadi itu disebabkanlah perasaan ujub ya, perasaan bangga diri, perasaan yang seakan-akan kemenangan itu dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ingatlah sejatinya kemenangan yang kita raih, kesuksesan yang kita dapatkan itu semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa membersihkan diri kita, membersihkan hati kita ya. Menjauhkanlah dari maksiat-maksiat yang sifatnya kecil. Ini juga nasihat bagi kami semua, bagi kita semua ya, termasuk diri saya pribadi, karena memang masih merasakan kemaksiatan itu sering dilakukan, dan terutama perkara hati ini. Nah, ini sulit ini. Dan memang ini berat, makanya untuk menyampaikan materi sebenarnya berat juga gitu. Ya tapi harus disampaikan gitu kan. Oleh karena itu, menjaga keikhlasan di dalam melakukan dan menunaikan aktivitas dakwah
Ini harus kita jaga. Mohon doa semuanya dari hadirin sekalian. Kita saling mendoakan untuk menjaga keikhlasan di dalam melakukan aktivitas dan menunaikan segala macam amanah-amanah dakwah tadi. Nah, tindakan preventif tentu lebih baik daripada kuratif ya. Pencegahan lebih baik daripada mengobati, karena kalau sudah pencegahan ini biayanya dan kosnya lebih kecil dibandingkan mengobati. Kalau sudah mengobati ini jauh lebih besar, itu jauh lebih sulit. Nah, bagaimana cara kita menjaga hati yang bersih? Tentu saja dengan memperbanyak dan meningkatkan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan-amalan soleh ya yang kita harapkan ini menjadi hubungan kita dengan Allah itu menjadi dekat. Misalnya kita komitmen baca Quran misalnya sehari 1 juz, atau kita berkomitmen beristighfar setiap hari 70 kali atau 100 kali, atau kita berkomitmen sholat malam minimal 2 rakaat setiap hari. Nah, ini bentuk-bentuk taqarrub ilallah kita. Atau apapun amalan lain yang bisa kita andalkan untuk dekat dengan Allah agar kita jauh dari penyakit hati. Selain itu pula ya, dakwah ini harus kita lakukan. Kenapa kita berdakwah? Nah, ini sebagai bukti, sebagai penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu ajal. Jadi kita berdakwah dalam rangka kita mengabdi kepada Allah, dalam rangka kita ibadah kepada Allah, dalam rangka kita menyembah dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai ajal itu datang. Nah, tentulah aktivitas dakwah yang kita lakukan ini, penghambaan kita kepada Allah ini, janganlah kita baringi dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, karena tentu saja akan berdampak pada aktivitas dakwah, termasuk berdampak bagi kelompok dakwah tersebut. Kita juga sudah berjanji kepada Allah, walaqad kanu ahadullah min qablu la yuwallunal adbar wa kana ahdullahi mas'ula. Dan sesungguhnya ya, mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan berbalik ke belakang, tidak akan mundur ya, dan adalah perjanjian dengan Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ingatlah janji kita kepada Allah, kita akan komitmen, kita akan konsisten maju terus ya. Nah, kita akan tidak pernah mau berbalik ke belakang, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang sudah kita janjikan ini. Termasuk di dalam ayat Al-Quran surat Taubah 77. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu bima akhlafullah ma wa'aduhu wa bima kanu yakzibun. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah timbulkan kemunafikan. Allah timbulkan sifat-sifat orang munafik. Kenapa? Karena mereka telah memungkiri, karena mereka telah bermaksiat, karena mereka telah menyelisih apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Apa yang telah mereka ikrarkan, apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena mereka selalu berdusta. Jadi bentuk maksiat ini juga bisa menimbulkan sifat munafik ya. Ciri-ciri munafik yang sudah kita ketahui, kalau berbicara dia berdusta, kalau dia berjanji dia berkhianat, ya, tidak menepati ya, kalau dia dikasih amanah dia berkhianat. Nah, sifat-sifat munafik ini, misalnya mohon maaf kita sudah janji nih kajian ngaji subuh sudah komitmen misalnya, ternyata kita khianati janji itu, kita ingkari, padahal di rumah ya dia tidak ada apa-apa gitu, dia tidak sakit juga tidak, apa-apa juga tidak gitu, nah, tapi dia merasa ya sudahlah, diam-diam saja, tidak perlu informasi. Nah, apalagi ya aktivitas kajian yang lain ya, entah itu ada kajian rutin seminggu sekali atau kajian bulanan sebulan sekali dan sebagainya. Nah, tentu kita tidak mau memiliki sifat munafik. Insya Allah ya para hadirin sekalian, demikian terkait aktivitas maksiat ini berdampak kepada aktivitas dakwah, termasuk berdampak kepada aktivitas kelompok dakwah. Semoga kita semua dijauhkan dari maksiat, terutama maksiat-maksiat yang kecil, yang tadi itu, yang dia sedikit demi sedikit menjadi akumulasi, menjadi bukit, khususnya penyakit-penyakit ujub, ria, sombong, dan penyakit hati lainnya.
Aku lu qouli hadza astagfirullahaladzim wallahu a'lam bishawab. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.